Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Qiu sedikit cemas melihat Xiaoyan yang bertarung dengan Taisu. Dia juga berpikir bahwa jika Xiaoyan masuk ke kondisi kritis maka dia akan membantunya. Pada saat ini di antara pasukan Taisu ini juga ada sekelompok elit Taisu yang terus memperhatikan pertarungan. Mereka juga merasa bingung. Mengapa pangeran kedua belum memberikan perintah untuk membunuh reinkarnasi yang mulia? Kalian jangan lengah. Kudengar orang ini telah membunuh banyak saudara kita. Ucap seseorang berbicara dengan ekspresi yang serius. Meskipun wajahnya tampak sedikit santai saat melihat pertempuran yang sedang berlangsung. Kita semua berasal dari ayah yang sama. Namun perbedaan kemampuan di antara kita sangat besar. Jika ada yang gugur dalam pertempuran, itu bukan karena kurangnya strategi atau keberanian mereka, tetapi karena nasib buruk mereka. Melihat situasi ini, kemenangan sudah hampir pasti diraih. Orang ini, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, pada akhirnya dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Bahkan tanpa kita harus turun tangan, semuanya sudah ditakdirkan. Iya, lagi pula, kita memiliki putri ketiga yang ada di sini sebagai saksi. Apa yang perlu diragukan lagi? Ucapan itu membuat semua pandangan tertuju pada seorang wanita bernama Su. Meski melihat dengan tatapan yang tidak bersahabat, wajah Su tetap tenang tanpa menunjukkan emosi apapun. Dalam perjalanan yang dilaluinya bersama Xiaoyan, Su telah banyak belajar. Dan bahkan perasaannya telah berubah secara signifikan. Dalam banyak hal, dia bukan lagi putri dari ketiga Taisu, melainkan anggota tim Fearless yang bernama Qiu. Namun dia masih terikat oleh takdirnya yang membuatnya tidak punya pilihan. Lihatlah putri ketiga kita. Lihat saja pandangan penuh khawatirnya seolah dia sangat cemas untuk para petarung kuat dari Taisu kita. Ucap seseorang berkata lagi dengan nada sinis dan penuh ejekan. Setelah itu, mereka tertawa dan saling bertukar ejekan. Tampaknya para prajurit ini memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap putri ketiga yang telah kembali dari Senshi. Mereka tidak hanya enggan bekerja sama dengannya, tetapi juga tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadapnya. Bahkan seringkali mereka melontarkan hinaan. Namun Qiu telah terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Kata-kata tajam dan perlakuan dingin dari orang-orang yang seharusnya menjadi saudara kandungnya terasa lebih asing daripada hubungan darah mereka. Tiba-tiba suara ledakan keras terdengar dari arena. Pertarungan sengit antara dua sosok bergema di medan tempur itu. Seorang kultivator tingkat ketiga dari keabadian para dewa mencoba bertahan melawan Xiaoyan sedikit lebih lama dibandingkan yang lainnya. Tetapi hasilnya akhirnya tetap sama. Kesombongan yang sebelumnya ada di wajahnya kini telah digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Saat tubuhnya perlahan terbakar habis dan jiwanya dengan cepat menghilang, sehingga naluri bertahan hidupnya terpicu namun semuanya sudah terlambat. Bahkan pihak Taisu tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk membantunya. Sementara itu di dalam pertempuran, Xiaoyan terus menggunakan kekuatan tubuh avatar jangkrik emasnya untuk terus menelan dan menyerap kekuatan dari musuhnya. Dengan cepat, dia melahap kekuatan kultivator tingkat ketiga dari keabadian para dewa dan meningkatkan kekuatan tubuh avatar jangkrik emasnya sendiri. Xiaoyan menyadari bahwa hanya dengan memperkuat tubuh avatar jangkrik emasnya,
dia bisa terus bertarung dan bertahan dalam pertempuran ini. Setelah mencapai tingkat keabadian para dewa, kekuatan dua elemen milik tubuh asli Xiaoyan, api dan guntur, mencapai tingkat yang tidak bisa dibandingkan dengan para petarung Taisu ini. Pertarungan yang sebelumnya begitu intens, kini setelah Xiaoyan berhasil menembus sebatas kekuatannya, itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Kekuatan ini bahkan melebihi ekspektasi Xiaoyan sendiri. Para lawan di tingkat ketiga pun sama sekali bukan tandingannya. Saat ini sulit untuk secara akurat menilai kekuatannya sendiri. Namun dia merasa para petarung Taisu terlalu lemah. Jika diganti dengan para petarung dari Senshi, dia yakin bisa membunuh musuh yang lebih kuat, bahkan melampaui tingkat kekuatannya. Saat ini Xiaoyan memandang sekeliling arena pertarungan Taisu. Tempat ini tampaknya tidak memberikan hasil seperti yang mereka harapkan. Setidaknya hingga saat ini, tidak ada satupun yang mampu memberikan ancaman nyata baginya. Jika terus begini, Taisu hanya akan kehilangan lebih banyak pasukan tanpa mendapatkan hasil apapun. Sehingga strategi ini sepenuhnya tidak menguntungkan mereka. Namun Xiaoyan menyadari bahwa para petarung utama Taisu belum turun tangan. Dengan menyebarkan kekuatan jiwanya, dia segera menemukan ada beberapa sosok kuat yang berdiri di sekitar Qiu-Qiu. Saat dia melihat ke arah Qiu-Qiu, dia sengaja mengalihkan pandangannya berpura-pura tidak mengenalinya. Namun tatapan Xiaoyan menunjukkan bahwa dia memang mengenal Qiu-Qiu. Tampaknya dia berusaha untuk melindunginya dan tidak ingin Qiu-Qiu terlibat lebih jauh dalam konflik ini. Merasa dilindungi oleh Xiaoyan, mata Qiu-Qiu berkilauan dan memikirkan bagaimana cara membantu Xiaoyan di tengah situasi ini. Kalian Taisu benar-benar hanyalah segerombolan sampah. Suara Xiaoyan terdengar menggema, seolah menantang beberapa orang di sekitar Qiu-Qiu. Bahkan ucapannya penuh dengan penghinaan. Berani sekali kau berbicara lancang seperti itu di arena ini. Kau benar-benar mencari kematian. Salah satu sosok besar dengan wajah penuh kebencian segera melangkah maju. Kakak, biarkan aku yang turun tangan. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengan cepat, ujar pria dengan aura pembunuh yang kuat. Tubuhnya memancarkan bau darah yang pekat menandakan bahwa dia sudah membunuh terlalu banyak orang. Di punggungnya terdapat pedang hitam besar yang memancarkan aura gelap. Pedang penghancur jiwa itu tampak menakutkan dengan permukaan yang gelap dan dipenuhi dengan jiwa. Jika diperhatikan lebih dekat, pedang itu dipenuhi dengan segel dan jejak waktu yang kuno. Aku akan membuktikan bahwa pedang ini yang ditempa dari 10.000 jiwa Senshi adalah pedang terkuat di Taisu. Ucap pria itu penuh percaya diri. Meskipun auranya lebih menyerupai seorang algojo daripada seorang pendekar pedang sejati. Ayo lakukanlah, tetapi pikirkan baik-baik. Setelah kau maju, hanya ada dua kemungkinan. Dia mati atau kau yang mati. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di kehampaan. Meskipun pemilik suara itu hanya memiliki kekuatan di tingkat dewa petarung, namun suaranya membawa otoritas yang luar biasa. Bahkan tidak ada seorang pun yang berani menentang perintahnya. Mengalahkan seorang tingkat pertama keabadian para dewa, tidak peduli seberapa banyak teknik rahasianya. Perbedaan kekuatan di antara kami terlalu besar. Ucap pria itu berkata sambil melangkah maju dan bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Setelah suara itu menghilang, sosok yang bernama Su Xingyi dan seorang pangeran dari Taisu segera maju. Meskipun dia merasakan kekuatan Xiaoyan hanya berada di tingkat pertama keabadian para dewa, fakta bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mengalahkan lawan di tingkat ketiga menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui tingkatannya. Kakak, menurutku kita sebaiknya maju bersama untuk menghabisinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Suaying berkata perlahan dan tampak ragu untuk bertarung sendirian. Namun tampaknya Su Xingyi tampak gentar. Meski dia merasa yakin, dia tetap khawatir dengan kemungkinan kekuatan tersembunyi milik Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Senshi. Bahkan jika mereka bisa membunuhnya, namun ada peluang kecil sekitar 1% bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan atau teknik luar biasa yang dapat membalikkan keadaan dan menyebabkan malapetaka bagi mereka. Su Xingyi, Suaying,
Apakah kalian berani bekerja sama untuk menghabisinya? Ucap seorang pria tinggi besar dengan tubuh kekar dan otot yang kuat di dekat mereka berbicara dengan nada penuh tantangan. Mendengar kata-katanya, Su Xingyi meliriknya lalu menunjukkan ekspresi penuh percaya diri. Adikku adalah seorang petarung di tingkat ketiga keabadian para dewa dengan 6 inti kekuatan. Sedangkan aku adalah tingkat ketiga dengan 7 inti kekuatan. Jika kami berdua bekerja sama, tidak peduli kartu truf apa yang dimilikinya, membunuhnya akan semudah membalikkan telapak tangan. Mendengar bahwa mereka bisa bekerja sama, Su Xingyi menjadi lebih percaya diri. Baginya membunuh Xiaoyan bukan hanya akan menjadi kemenangan, tetapi juga suatu kehormatan besar. Tentu saja bisa membunuh reinkarnasi dari yang mulia akan menjadi prestasi yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu dia tidak ingin menyerah pada peluang ini. Para petarung Taisu lainnya tidak bersaing untuk mendapatkan kehormatan ini. Bagaimanapun, mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa meskipun Xiaoyan tampak berada di tingkat pertama, dia adalah reinkarnasi yang mulia sensi. Jadi menghadapinya bukanlah tugas yang sederhana. Suaying menatapnya dengan mata penuh kebencian, kedua tangannya saling bertemu hingga memancarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Melihat para pangeran Taisu ini tidak segera maju dan hanya Xiaoyan yang berdiri sendirian di arena, beberapa petarung Taisu lainnya mulai merasa gentar. Bagaimanapun Xiaoyan telah membunuh seorang petarung tingkat ketiga keabadian para dewa, yang merupakan salah satu petarung terkuat di Taisu selain para pangeran itu sendiri. Su Xingyi tampaknya memikirkan strategi tertentu untuk menghadapi Xiaoyan. Setelah berdiskusi singkat dengan Sueying, mereka berdua akhirnya bergerak. Pada saat ini tubuh mereka berubah menjadi 2 sinar pelangi panjang saat mereka melesat ke arah arena dengan kecepatan tinggi. Mereka akhirnya bertindak. Dengan Su Xingyi dan Sueying yang maju bersama, bukankah ini berarti Xiaoyan akan segera mati? Ucap seseorang yang berada di kerumunan berkata dengan penuh keyakinan. Meskipun dia adalah reinkarnasi yang mulia sensi, ternyata dia hanya berada di tingkat pertama yang menyedihkan. Ucap sosok lainnya juga berkomentar dengan nada mengejek. Jelas pada saat ini, mereka semua memandang rendah ke arah Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.